Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erlisa Saraswati, SKPM MSc, dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa mata kuliah yang saya ampuh, khususnya metode penelitian kuantitatif, yang merupakan bagian penting dalam rangkaian pengajaran saya untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Selain metode penelitian kuantitatif, saya juga mengampu mata kuliah pengantar statistik sosial, komunikasi pembangunan, dan kajian media dan gender, yang masing-masing saling melengkapi untuk memperkaya wawasan mahasiswa dalam berbagai aspek komunikasi dan penelitian sosial. Mata kuliah metode penelitian kuantitatif dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan kuantitatif dalam penelitian ilmu sosial, khususnya dalam ilmu komunikasi. Mahasiswa akan dibimbing untuk memahami konsep dasar penelitian kuantitatif, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis statistik, hingga penyusunan laporan penelitian yang berbasis data kuantitatif. Mata kuliah ini sangat penting dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk melakukan riset yang sistematis dan berbasis angka, yang sangat relevan dengan tantangan di dunia penelitian sosial dan komunikasi saat ini. Secara garis besar, capaian pembelajaran yang ditargetkan untuk mata kuliah ini meliputi pemahaman tentang teori dan konsep dasar penelitian kuantitatif, kemampuan merancang dan melaksanakan riset secara sistematis mulai dari perumusan masalah hingga analisis data, penerapan teknik pengumpulan data kuantitatif dan analisis statistik menggunakan perangkat lunak seperti SPSS, kemampuan untuk menginterpretasi hasil analisis statistik dan menarik kesimpulan yang valid, penyusunan laporan penelitian yang sesuai dengan standar akademik, hingga penegakan prinsip etika penelitian di setiap tahap pelaksanaan penelitian. Rencana pembelajaran mata kuliah ini telah disusun secara integratif dan berbasis proyek, dengan pendekatan yang melibatkan tatap muka interaktif, contextual instruction, praktikum, diskusi kelompok, dan problem-based learning. Mahasiswa akan dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas praktis seperti menyusun rumusan masalah dan hipotesis, mendesain instrumen penelitian seperti kuesioner dan skala pengukuran, mengolah data kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS, menyusun laporan riset yang utuh dan mempresentasikannya di depan publik. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini mencangkup karya-karya dari Creswell, Punch, Newman, Bhattacharjee, Kerlinger, Field, Ghazali, dan juga Sugiono, yang merupakan referensi kredibel dalam bidang riset sosial dan kuantitatif. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaktualisasikan metode kuantitatif dalam konteks riset komunikasi kontemporer. Dengan demikian, mereka siap menjadi peneliti yang beretika, terampil, dan kontributif bagi perkembangan ilmu komunikasi di era berbasis data. Setelah ini akan ditampilkan video pembelajaran langsung di kelas pada pertemuan ke-12. Pada video tersebut saya mengajak mahasiswa untuk melihat contoh validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dalam praktik langsung di kelas. Di sini mahasiswa akan diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas instrumen penelitian yang telah mereka susun sebagai bagian dari penguatan pemahaman mereka tentang analisis statistik dasar yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Berikut cuplikan video pembelajaran metode penelitian kuantitatif secara sinkronus tatap muka dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya, dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai berbagai jenis macam software pengolah data ya, seperti SPSS dan juga R. Tetapi untuk mata kuliah ini kita fokus di SPSS. Nah, untuk selanjutnya, yang penting juga dalam memastikan sebuah penelitian kuantitatif dalam ilmu komunikasi ini kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas ya. Mungkin teman-teman sudah
mendengar ya, dan teman-teman saya yakin juga sudah membuat proposal. Nanti kita akan review beberapa proposal yang teman-teman sudah buat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi validitas dan reliabilitas. Jadi untuk CPMK-nya ini adalah mahasiswa memahami konsep validitas dan reliabilitas dalam ilmu komunikasi. Nah, tujuan pembelajarannya setelah sesi ini diharapkan teman-teman bisa mendefinisikan konsep kunci dari apa itu validitas dan reliabilitas pastinya. Lalu teman-teman bisa mengidentifikasi jenis-jenis pengukuran, menyebutkan jenis-jenis validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian di dalam ilmu komunikasi, serta kita akan menganalisis contoh praktisnya dalam pengukuran validitas dan reliabilitas dalam riset-riset ilmu komunikasi. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, teman-teman juga pastinya di sini sudah membuat proposal ya. Proposal penelitian, nanti kita akan coba bahas satu persatu proposal penelitiannya teman-teman dalam konteks ini. Oke, berbicara mengenai validitas dan reliabilitas apalagi dalam konteks penelitian ilmu komunikasi, ini seringkali biasanya penelitian mengenai komunikasi yang dikuantifikasikan ini membahas beberapa pengukuran seperti persepsi halayak, lalu juga efektivitas pesan kampanye serta tingkat keterlibatan audiens. Yang pastinya kita penelitian kuantitatif ini pastinya melibatkan responden. Respondennya ini dalam hal ini halayak ya, halayak atau audiens dalam ilmu komunikasi. Nah, persepsi halayak ini juga seringkali dikuantifikasikan sebagai bagaimana halayak atau penerima pesan itu mempersepsi pesan media atau sumber platform yang mereka dapatkan. Lalu juga kita biasanya dalam riset-riset ilmu komunikasi ini juga membahas mengenai efektivitas pesan kampanye. Nah, biasanya ini yang berbicara komunikasi satu arah ya, komunikasi publik, bagaimana efektivitas pesan kampanyenya seperti apa, dapat diterima atau tidak oleh halayak. Jadi kita bisa menilai dampak dan efektivitas pesan yang kampanye yang diharapkan, apakah dapat mencapai hasil yang diinginkan. Serta yang selanjutnya itu adalah tingkat keterlibatan audiens. Ini juga seringkali diukur dalam riset-riset komunikasi bagaimana tingkat interaksi dan keterlibatan audiens dalam penyampaian pesan-pesan komunikasi seperti itu. Nah, dalam membuat sebuah ukuran dalam penelitian komunikasi, ini kita menggunakan satu instrumen yang disebut, ada yang tahu? Disebut apa kalau dalam riset kuantitatif, metode kuantitatif? Kuesioner ya. Sebuah instrumen dinamakan kuesioner. Kuesioner itu merupakan alat ukur dalam metode penelitian pendekatan kuantitatif. Kalau dalam kualitatif kan teman-teman mengenal yang namanya wawancara ya, format wawancara, draft wawancara mendalam seperti itu. Tapi kalau dalam riset kuantitatif itu disebut dengan kuesioner, alat instrumennya seperti itu. Jadi validitas dan reliabilitas ini nantinya akan mencoba mengukur apakah instrumen tersebut sudah tepat atau belum digunakan dalam mengukur sebuah ukuran variabel komunikasi seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat instrumen yang digunakan di sini harus valid atau mengukur hal yang tepat dan juga reliable. Dan juga apa itu reliable? Reliable itu nanti kita akan bahas secara garis besarnya. Reliable itu adalah konsisten. Jadi valid dan reliable itu sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum kita masuk ke dalam tahap yang selanjutnya dalam pengukuran kuantitatif seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, apa itu validitas? Validitas ini dalam hal ini disebut sebagai mengukur hal yang sebenarnya, yang penting. Jadi sejauh mana suatu instrumen atau kuesioner tadi secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas itu memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mewakili fenomena yang sedang dikaji sehingga mencegah terjadinya salah tafsir terhadap data. Contoh seperti ini. Ada contohnya skala keterlibatan audiens. Misalnya ya, kita membuat riset mengenai keterlibatan audiens dalam sebuah pesan kampanye. Misalnya kita berbicara kemarin sedang ini tentang apa namanya kampanye mengenai misalnya pencegahan stunting seperti itu. Sebuah skala yang dirancang untuk mengukur keterlibatan audiens harus benar-benar mencerminkan perilaku dan sikap keterlibatan, bukan sekadar mencatat frekuensi menontonnya saja atau durasinya yang harus dihabiskan, karena hal tersebut belum tentu menggambarkan keterlibatan secara mendalam. Nah, artinya valid itu harus benar-benar tepat mengukur.
Kalau misalnya kita mengukur mengenai keterlibatan, kita juga cuma ngomong tentang frekuensi atau sampai mereka nonton sebanyak apa sih? Karena definisi keterlibatan itu lebih jauh daripada hanya sekedar frekuensi menonton. Nah, makanya di sini dia harus sangat inklusif gitu ya, yang diukurnya supaya dia benar-benar datanya valid, benar-benar mengukur yang namanya keterlibatan audiens. Bukan hanya sekedar melihat oh dia sering nonton nih. Kalau misalnya kita mengukur skala keterlibatan audiens cuman kita lihat dari segi frekuensinya berapa kali dia nonton, itu belum bisa menggambarkan keterlibatan yang sebenarnya terlibat seperti itu. Lalu kita misalnya mau melihat tentang survei persepsi merek. Survei yang bertujuan untuk mengukur persepsi merek ini harus secara spesifik menilai persepsi audiens terhadap citra, nilai, dan atribut merek tersebut, bukan hanya sekedar pengetahuan umum atau tingkat pengetahuan terhadap merek. Nah, ini juga penting. Makanya bagaimana sih kita mendefinisikan sebuah kuesioner? Jadi kuesioner itu turunannya itu bukan dari bukan dari hasil terka-terka ya. Makanya kita menurunkan dari yang namanya teori. Makanya kalau misalnya teman-teman nanti dalam risetnya menggunakan misalkan survei persepsi merek katanya, nanti kalian harus menggunakan teori misalkan citra merek seperti itu. Nah, nanti di situ akan terbagi menjadi beberapa variabelnya akan terbagi menjadi beberapa dimensi. Nah, dimensi itu yang akan mengukur bagaimana sih kalian mengetahui tentang merek, persepsi kalian terhadap merek tersebut. Nah, gitu. Jadi supaya kuesionernya tersebut atau instrumen tersebut bisa valid, tidak hanya mengukur secara parsial. Nah, seperti itu. Jadi ini yang penting, validitas itu adalah sejauh mana suatu instrumen secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Yang harus kalian garis bawahi adalah sejauh mana suatu instrumen secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini yang penting. Ini berkaitan dengan validitas. Nah, next, kita berbicara mengenai validitas ini ada jenis-jenisnya. Kalau dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam riset-riset ilmu komunikasi ada 3. Yang pertama ini adalah validitas isi atau content validity. Mengukur sejauh mana item dalam instrumen penelitian mencangkup seluruh aspek dari konsep yang diteliti. Jadi kita berangkat dari teori. Jadi ini tuh nggak tiba-tiba muncul konsep ini. Ya kalian harus mencari dulu mengenai misalkan persepsi teori yang mengatakan mengenai dimensi persepsi gitu, apa saja. Nah, ini kalian turunkan dari sini. Nah, makanya validitas isi ini dia melihat bagaimana apakah ukuran-ukuran dimensi-dimensi yang terdapat dalam ukuran variabel tersebut sudah mencangkup hal yang harus kalian teliti. Kayak gitu. Jadi ini yang pertama kita bisa lihat validitas isi atau content validity. Selanjutnya ada validitas konstruk. Apakah instrumen benar-benar merepresentasikan konsep teoritis yang bersifat abstrak seperti yang dimaksud untuk diukur. Validitas ini memverifikasi apakah definisi operasional yang digunakan sesuai dengan konstruk teoritis yang mendasarinya. Ini hampir mirip ya dari konstruk dan isi. Jadi konstruk itu adalah sebuah ukuran yang tadinya abstrak gitu. Tapi dalam penelitian kuantitatif kita harus mendefinisikan sesuatu konsep yang abstrak itu menjadi sesuatu yang bisa terukur. Nah, makanya tadi diturunkan lagi dia menjadi beberapa dimensi-dimensi. Sebenarnya hampir mirip dengan selaras dengan teori yang sudah ada seperti itu. Jadi dari isi konstruk ini sebenarnya hampir mirip. Bagaimana kalian menurunkan sebuah dimensi tersebut harus berdasarkan sebuah teori. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kriteria. Validitas kriteria ini berkorelasi dengan validitas eksternal atau standar mass yang relevan. Validitas ini menilai kegunaan praktis dari alat ukur konteksnya. Jadi kayak gini, misalnya kita berbicara efektivitas iklan. Dia harus punya korelasi yang positif dengan kayak kita melihat studi kita adalah studi efektivitas iklan terhadap minat beli gitu ya. Nah, kita harus lihat apakah memang secara empiris iklan tersebut dengan misalnya iklan yang efektif itu meningkatkan nilai beli seperti itu. Jadi harus ada penelitian-penelitian juga yang relevan atau angka-angka yang relevan mendukung hal tersebut gitu supaya teori ini yang akan kita ukur itu selaras dengan fakta-fakta empiris yang ada di lapangan. Nah,
Tadi validitas ya, validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang reliabilitas. Reliabilitas itu berbicara mengenai konsistensi dalam pengukuran. Kayak gitu ya. Jadi, kalau tadi kita berbicara akurasi, bagaimana kita mengukur secara akurat. Kalau kita berbicara reliabilitas, ini kita berbicara konsistensi. Konsistensi itu maksudnya gimana? Ketika kita mengukur di dalam keadaan yang berbeda, di dalam kondisi yang berbeda, nilainya harus tetap sama. Ada sebuah analogi yang menarik ketika kalian mau melihat sebuah bagaimana perbedaan validitas dan reliabilitas. Contohnya adalah dalam mengukur meja ini ya. Meja ini, ketika saya bilang, apakah valid ketika saya mengukur meja ini menggunakan jengkal? Kira-kira menurut teman-teman valid apa enggak? Bisa enggak ngukur meja pakai jengkal? Valid apa enggak? Valid, karena kita bisa ngukur pakai jengkal ya. Ini kita berbicara akurasi. Saya tanya nih, meja ini mungkin di saya 5 jengkal. Nah gitu. Tapi kita sekarang berbicara reliabilitas atau konsistensi. Apakah ukuran tangan saya, jengkal saya akan sama seperti ukuran jengkalnya Sabrina? Tidak. Itu berbicara yang namanya reliabilitas, konsistensi. Jadi jengkal ini valid untuk mengukur panjang meja, tapi dia nggak reliable karena dia nggak konsisten. Tangan saya sama tangan Sabrina atau sama tangan Habibi pasti ukurannya berbeda. Seperti itu. Itu konsep validitas dan reliabilitas secara mudahnya ya gitu. Jadi kalau valid dia. Dia bisa mengukur meja ini menggunakan tangan bisa, tapi dia hasilnya tidak konsisten, tidak reliable. Dia valid tapi tidak reliable. Seperti itu. Jadi kalau berbicara konsistensi, dia sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten. Di sini ya, kata kuncinya adalah menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali. Artinya, harusnya alat ukur yang konsisten itu apa? Kalau misalnya menggunakan panjang, menggunakan penggaris. Kalau saya pakai penggaris, Sabrina pakai penggaris, hasilnya pasti sama, konsisten. Sama halnya dalam pengukuran dalam ilmu sosial. Instrumen yang digunakan atau si kuesioner tersebut, dia harus valid dan juga reliable. Nah, kalau yang tadi kita bicara jenis-jenisnya validitas, ini berbicara jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada test, retest, reliability. Ini melibatkan pemberian instrumen atau survei yang sama kepada kelompok responden yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Contohnya kayak gini, survei persepsi publik terhadap kampanye media sosial pemerintah dilakukan 2 minggu berturut-turut. Jika hasilnya serupa, maka instrumennya memiliki reliabilitas tes retest yang baik. Jadi misalnya minggu ini hasilnya seperti apa, minggu depan hasilnya nggak jauh berbeda. Itu bisa dipastikan dia reliable, dia memenuhi tes retest reliability. Lalu ada juga internal konsistensi. Mengukurnya menggunakan Cronbach alpha, ini menggunakan alat statistik biasanya. Cronbach alpha ini ada yang 0,7 dan 0,6. Dia misalnya di atas ini menunjukkan konsistensi internal yang kuat. Ini berbicara mengenai nilai-nilai yang ada dalam kuesioner. Contoh dalam skala pengukuran efektivitas pesan iklan, indikator seperti kejelasan, daya ingat, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa semuanya mengukur konsep yang sama. Ini berkaitan dengan validitas juga kalau yang mengenai internal konsistensi. Lalu juga ada disebut dengan inter-rater reliability atau menilai tingkat kesepakatan antara 2 atau lebih pengamat atau coder independen yang memiliki nilai konten yang sama. Nah, ini biasanya digunakan dalam analisis isi. Ada yang pernah menggunakan analisis isi di sini? Kalau misalnya teman-teman nanti lihat, ada namanya jenis penelitian analisis isi dalam komunikasi. Nah, ini biasanya menggunakan inter-rater reliability. Dia menggunakan codernya dari 2 orang yang berbeda. Nanti dia menilai apakah nanti nilai dari coder yang 1 dan yang 2 hasilnya serupa atau tidak. Itu disebut dengan inter-rater reliability. Ya, jadi di mana akurasi itu apakah alat ukur mengukur seharusnya harus diukur. Sedangkan kalau konsistensi, apakah alat ukur memberikan hasil yang serupa secara berulang. Nah, contohnya kalau yang ini, apakah skala benar-benar mengukur kepercayaan terhadap media atau hanya mengukur kesenangan terhadap isi program? Ya, apakah nanti pertanyaan kuesioner itu memang benar-benar mengukur apa yang mau dia ukur atau tidak?
Kalau yang berbicara reliabilitas, apakah survei memberikan hasil yang sama jika diisi ulang oleh responden yang sama dalam kondisi yang serupa? Itu konsistensinya. Kalau hubungannya instrumen harus reliable agar bisa valid, tetapi reliabilitas tidak menjamin validitas. Tapi instrumen bisa reliable tetapi tidak valid jika tidak mengukur hal yang tepat. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dalam sebuah, kalian bisa lihat ini ya, kalau misalnya analogi targetnya itu, kalian pernah main panahan. Nah, di sini ada yang namanya targetnya kayak gini ya. Nah, validitas itu di sini kan misalkan kita berbicara bull's eye-nya ya, tengah-tengah. Validitas itu dia bisa nembak tepat di sini atau di dalam lingkaran ini ya. Di dalam lingkaran ini. Dia kita berbicara kalau misalnya dia dalam lingkaran ini, kita bisa bilang isinya valid walaupun dia kesebar di mana-mana di sini nih. Tapi dia masih dalam garis lingkaran yang tengah. Artinya dia valid karena targetnya memang di tengah. Nah, makanya katanya di sini instrumen harus reliable agar bisa valid, tapi reliabilitas tidak menjamin validitas. Kalau di sini kan dia konsisten ada di tengah, artinya dia juga valid. Nah, tapi bisa jadi kalau misalnya kita berbicara reliabilitas, dia konsisten nih di sini. Tapi ini disebutnya nggak valid karena kita harusnya nembaknya ke tengah. Makanya bisa dibilang reliable itu belum tentu valid. Dia bisa nembak di tempat yang berbeda, yang dia konsisten tapi isinya salah, kayak gitu. Yang kita perlukan itu adalah validitas dan reliabilitas. Jadi dia konsisten dan juga akurat menembak di tengah, seperti itu. Paham ya gambarannya? Jadi itu yang disebut validitas dan reliabilitas. Validitas itu menembak tepat di tengah bull's eye kalau kita ibaratkan di dalam sini. Tapi kalau reliabilitas dia menembak di tempat yang sama berulang kali walaupun bukan di bull's eye. Bisa jadi dia reliable tapi dia nggak valid gitu. Idealnya dalam penelitian, kalau yang kondisi idealnya kita ingin penelitiannya konsisten dan juga akurat. Artinya tepat menembak di tengah dan juga dia konsisten. Seperti itu. Sama seperti kuesioner. Kuesioner itu harus tepat mengukur apa yang mau diukur dan hasilnya sama gitu. Karena dalam penelitian kuantitatif kita ini harus menurunkan dari teori, bukan ukuran yang universal. Beda halnya dengan penelitian-penelitian eksak, sudah ada ukuran pastinya gitu kan. Kalian mengukur panjang udah pasti satuannya sentimeter atau meter gitu. Dia diberlakukan secara universal. Coba kalau dalam penelitian kuantitatif, dalam ilmu sosial, mengukur kebahagiaan, apakah ada ukuran yang universal? Tidak ada gitu, artinya dia harus didefinisikan secara lugas dari awal oleh peneliti. Dan itu tugas kita sebagai seorang peneliti untuk memastikan instrumen tersebut dia valid dan juga reliable. Nah, ini contohnya ya, kalau menggunakan perangkat lunak statistik nanti kita akan coba menggunakan SPSS. Dia kalau kok dia nggak masuk dalam penelitian dalam perangkat lunak statistik, dia nanti kalau misalnya untuk validitas dia menggunakan yang namanya nilainya itu Pearson test, atau nanti ada item R-nya ini, nilai R-nya atau pakai Pearson, nanti menggunakan Pearson test. Sedangkan kalau untuk reliabilitas dia menggunakan nilai alpha ini atau disebut Cronbach alpha. Nah, ini kriterianya. Kalau misalnya untuk Pearson test ini nanti kalian bisa lihat di dalam hasil olah data untuk di SPSS-nya apakah dia nilainya sudah sesuai dengan tabel atau tidak, dia disebut valid atau tidak. Lalu untuk reliable, kalau misalnya nilainya di atas 0,7 dia pasti reliable, seperti itu. Ini analisis untuk ininya ya. Nanti kita akan coba masuk ke dalam SPSS untuk praktik melihat bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam perangkat lunak, seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah dalam pertanyaan ini, dalam materi ini adalah validitas ini adalah memastikan apa yang kita ukur tersebut benar, sedangkan reliabilitas memastikan apakah hasilnya stabil dan konsisten. Baik validitas maupun reliabilitas merupakan prasyarat mendasar agar data komunikasi layak untuk dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut.
Tanpa keduanya, temuan penelitian akan kehilangan ketepatan ilmiah dan juga nilai guna praktis. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita coba akan diskusi ya, karena teman-teman sudah membuat proposal penelitian teman-teman. Pertanyaannya adalah, nanti kita coba buka sesi diskusi, bagaimana teman-teman memastikan bahwa skala persepsi yang teman-teman rancang itu valid dan reliable dalam proyek penelitian teman-teman, dan langkah-langkah spesifiknya seperti apa. Oke, mungkin kita bisa, saya coba buka forum ya di sini ya. Siapa yang mau berbicara mengenai penelitiannya? Ada yang sudah membuat proposal di sini? Judulnya? Ya, silakan. Kalau saya dari judul proposal saya itu berjudul pengaruh brand ambassador EXO dan brand image. Berarti X1-nya brand ambassador, X2 brand image, X2-nya brand image. terhadap minat beli produk. Berarti Y-nya minat beli ya? Ya. Minat beli. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi kita lihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, nanti ini kalau di sini bisa menggunakan, kalau untuk validitasnya dia kamu nanti akan mengolahnya menggunakan data software statistik apa kira-kira? Apakah menggunakan SPSS atau menggunakan SMPLS, Smart PLS? SPSS. Oke, nanti kamu bisa melihat kalau untuk X1 dan untuk validitasnya nanti menggunakan nilai ya tadi ya, Pearson test tadi. Lalu untuk yang reliabilitasnya bisa menggunakan Coinbase Alpha. Nah, pertanyaannya seperti ini teman-teman. Ketika suatu instrumen itu tidak valid, misalkan kalian membuat instrumen itu ada 10 pertanyaan gitu ya. Nah, misalkan 2 pertanyaan yang nggak valid itu harus diapakan sih kira-kira? Kalau ada pertanyaan pertanyaan tidak valid? Ya, ketika ada pertanyaan yang tidak valid dalam sebuah instrumen, itu harus dikeluarkan ya. Jadi supaya dia tidak mengganggu nilai yang lain. Karena instrumen itu masih uji coba untuk validitas dan reliabilitas. Ketika kita uji coba dia hasilnya tidak valid gitu ya, kita harus keluarkan dia dari instrumen dan dia harus diuji cobakan lagi sebelum kalian masuk ke dalam pengambilan data yang sesungguhnya, seperti itu ya. Jadi ya kita akan diskusikan lagi nanti akan lebih lanjut mengenai bagaimana pengukuran dalam menggunakan statistik alat software statistik setelah pertemuan ini ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut kita akan bisa berdiskusi. Dan tugasnya sudah ada pada e-learning masing-masing ya. Bagaimana nanti kalian akan mendefinisikan validitas dan reliabilitas sesuai dengan konteks pertanyaan penelitiannya teman-teman, seperti itu. Baik, terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga penelitian teman-teman lancar dan juga bisa mengaplikasikan materi ini dengan baik ya ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan berharap paparan ini dapat memberikan gambaran utuh tentang pengajaran yang saya lakukan di program studi ilmu komunikasi FISIP Unsri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.